Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Sukacita dan semangat baru yang kita rasakan akan pelajaran baru yang akan sama-sama kita pelajari dan diskusikan bersama. Dan kami, kaum para awam yang senang berdiskusi di channel The Safe Ministry sudah siap berdiskusi dengan pemirsa. Dan judul pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini yaitu latar belakang pembukaan. Pembukaan mengenai apakah itu? Kita akan bahas lebih detail dari hari ke hari, tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penjagaan-Mu, dan terima kasih atas pelajaran yang indah yang akan kami segera pelajari dan kami akan renungkan ya Bapa. Bantu buka pikiran dan hati kami dalam mempelajari sekolah sahabat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum kita mulai dengan pelajaran yang lebih detail lagi, kita akan mendengarkan ringkasan akan pelajaran satu minggu ini oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, kita punya judul yang unik ya, latar belakang titik dua yaitu pembukaan. Kalau kita perhatikan dua pelajaran pertama itu, kita malah sebenarnya sudah disuguhkan oleh satu kesimpulan ya, bagaimana Yohanes itu mengajak pemikiran kita untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Lalu sekarang kembali ya, kembali ke depan dan ini adalah ya boleh dikatakan Injil Yohanes ini yang paling tegas ya, yang paling tegas mengungkap kealahan, keilahian Yesus ya. Kita coba baca di ayat hafalan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Jadi ini ada tiga kondisi ya. Ada tiga kondisi. Pertama, pada mulanya. Kapan itu pada mulanya? Tidak tahu kapan pada mulanya ya. Ya, nanti kita lihat kaitannya dengan kata pada mulanya yang dipakai Musa ketika mengawali perjanjian lama, di mana Musa juga menggunakan kata pada mulanya dan saat itu dikaitkan dengan penciptaan. Nah, Yohanes juga ya pada saat ini mengaitkan status status si pencipta itu sendiri yaitu sebagai apa? Sebagai Allah. Kemudian bagi Yohanes topik mengenai Yesus sebagai pencipta itu sangat penting karena Yohanes sangat menyadari setan itu paling benci kebenaran mengenai apa? Mengenai keilahian Yesus dan kesetaraannya. Dan jadi di akhir abad pertama kekristenan dulu, bahkan dikatakan di gereja-gereja itu menyusup ya bidat-bidat gelap, bidat-bidat agnostik ya, bidat-bidat agnostik artinya orang yang apa namanya yang tidak terlalu peduli mengenai kealahan ya, Allah itu ada atau tidak gitu ya. Nah, jadi di zaman kekristenan mula-mula itu banyak menyusup ke gereja seperti itu makanya fenomena seperti ini dilihat Yohanes cukup cukup kuat masuk ke gereja mula-mula dulu di Kristen mula-mula, maka ini dipertegas mengenai status kealahan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana keberanian Yohanes mengungkap status keilahian Allah dan seperti apa dan siapa sebenarnya Yesus itu dalam kaitannya dengan status kealahan. Demikian Beatrice untuk sebagai pembuka bagi kita. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita akan kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Dan judul topik kita adalah pada mulanya firman Allah. Apa yang penting perlu kita ketahui mengenai Yohanes bagian awal? Silakan Pak Tobing. Baik, kita sama-sama cermati Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya ada firman. Jadi pertama sekali di sini yang disinggung kata pada mulanya. Ya, pada mulanya kapan periode pada mulanya itu? Ya, kita lihat
Misalnya kaitkan dengan pada mulanya yang ditulis oleh Musa. Itu jauh sebelum penciptaan. Ya, jauh sebelum penciptaan. Artinya, jauh sebelum ada manusia, jauh sebelum ada langit dan bumi ini, ya, bahwa firman itu sudah ada. Pada mulanya adalah firman, ya. Mari kita perhatikan. Firman di sini juga ditulis dalam huruf besar, ya. Dan nanti di pelajaran selanjutnya, firman yang di sini ini nanti akan dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar, ya, yang disebut sebagai logos di sini. Lalu poin yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya adalah firman, ya, kita perhatikan. Lalu yang kedua, sang firman ini, ya, sang firman ini dia bersama-sama dengan Allah. Oke, berarti poin yang kedua adalah adanya kedekatan si sang firman dengan Allah itu sendiri, ya. Adanya kedekatan. Lalu yang ketiga dikatakan dan ternyata firman itu sendiri adalah Allah, ya. Ternyata firman itu sendiri adalah Allah. Berarti status keilahian firman itu sendiri adalah Allah. Nah, jadi jelas dikatakan di sini bahwa si sang firman itu tapi bukan Bapa, ya. Si sang firman itu bukan Bapa, tapi ini firman itu satu kesatuan dengan, ya, satu kesatuan dengan Allah Bapa. Dia sudah ada jauh sebelum penciptaan, artinya bahwa sang firman ini adalah oknum yang kekal yang bersama-sama dengan Allah dan ternyata sang firman itu adalah Allah. Jadi ini sangat jelas sekali. Jadi pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice, kalau belakangan ini ada lagi keyakinan-keyakinan yang meragukan kealahan Yesus, bahkan di kalangan kita Kristen Advent sendiri, kenapa? Apalagi yang perlu kita ragukan? Yohanes 1, ya, ayat 1 sampai 5. Coba kita baca lagi ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu kalau ada yang meragukan, oh dia bukan Allah. Sekarang kita baca ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, sekarang pertanyaan, kalau ada yang meragukan kealahan Yesus, ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau bukan oknum setingkat Allah, apakah mungkin dia dikaitkan dengan Sang Pencipta? Lalu yang keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa oknum lain? Adakah manusia? Ya, adakah manusia atau adakah malaikat yang bisa mengambil posisi ini? Satu, malaikat yang menciptakan, lalu malaikat yang hidup dan malaikat itu sebagai terang manusia. Adakah yang bisa menggantikan peran ini? Karena ada beberapa anggapan bahwa Yesus itu hanyalah penghulu malaikat. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk menjalankan fungsi nomor 4, dalam dia ada hidup. Apakah ada kehidupan di malaikat? Dalam arti apakah malaikat berhak memberi kehidupan kepada kita? Apakah sumber terang itu adalah di malaikat? Nah, ini tentu sudah menggugurkan segala keraguan-keraguan yang menyerang doktrin yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Dan ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Inilah pribadi, ya, pribadi Yesus sebagai satu kesatuan dari oknum kealahan, ya, yang ini hanya mungkin, ya, ini hanya mungkin dimiliki oleh suatu pribadi yang memang setingkat dengan Allah. Kalau tidak setingkat dengan Allah, tidak mungkin, ya, bahwa oknum ini mampu menjadikan dan dia sumber hidup, sumber terang, tidak mungkin. Hanya oknum setingkat Allah. Ini baru pelajaran hari Minggu saja sudah sangat kuat menggugurkan segala ajaran-ajaran yang menyerang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobi. Lanjutkan dari topik yang pertama masih mengenai Kitab Yohanes. Topik yang kedua berjudul Firman itu menjadi manusia. Apa yang dimaksud dengan topik ini? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, ya, sudah dijelaskan
secara gamblang oleh panelis saudara Elvin, yaitu tentang firman itu pada mulanya, dan pelajaran hari Senin ini membahas mengenai firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Ada ayatnya yang menarik ya. Kita coba ulangi lagi ya untuk ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri. Jadi memang sangat jelas dan gamblang, dan firman itu sebagai Allah sendiri itu sudah diam di antara kita. Mari coba kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi inilah yang ditulis oleh Yohanes Sang Kekasih di dalam kitab Injil, salah satu kitab Injil Yohanes ya, salah satu kitab Injil, yaitu kitab Yohanes, memberikan satu bukti-bukti bahwa Yesus itu, atau firman itu, atau firman yang adalah Allah sendiri, itu sudah menjelma menjadi manusia. Dan ketika itu memang banyak filsuf yang dipengaruhi juga oleh beberapa filsuf-filsuf yang terkenal. Ada di situ Plato yang menyatakan dia membagi ada dua. Jadi menurut Plato itu ada alam surgawi yang abadi dan alam duniawi yang fana, atau alam yang bisa kita katakan sesuatu alam yang sempurna maupun alam yang tidak sempurna. Ada istilah logos yang Yohanes bisa ambil. Dia menuliskan bukan hanya nama Yesus ya, tapi dia mengambil istilah seperti halnya logos ya. Logos ini menunjuk kepada sebuah struktur rasional alam semesta. Namun, Yohanes lebih menekankan bahwa logos ini itu ditulis dengan cara yang sangat berbeda. Menurut Yohanes, logos ini adalah firman Allah yang lebih penting lagi. Allah itu berkomunikasi dengan siapa? Yaitu dengan manusia. Allah menjadi salah satu daripada kita. Apa sih tujuan daripada Yohanes ini menyatakan bahwa Allah ini adalah firman Tuhan dan dia sebetulnya Allah sendiri, dan sekarang sudah menjelma menjadi manusia. Ada satu maksud dan tujuan bahwa Tuhan ini ingin berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang sangat begitu radikal, dan itu ditulis oleh Yohanes Sang Kekasih dengan begitu lugas ya, dengan begitu lugas menyatakan bahwa Tuhan memiliki satu kerinduan bersama-sama, tinggal tetap bersama-sama dengan manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia ciptaan daripada dia sendiri. Jadi pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, yaitu firman itu sudah menjadi manusia, itu kerinduan daripada Tuhan sendiri mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan yang kita sembah ini memiliki satu kerinduan merasakan bagaimana menjadi ciptaan, menjadi manusia yang rentan terhadap dosa dan berusaha untuk tetap melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, dengan cara komunikasi Tuhan itu menjelma menjadi manusia, dia dapat mengetahui akan kelemahan dari manusia, dan dia memberikan satu contoh kepada manusia bagaimana menuruti kehendak Tuhan. Maka banyak nanti orang juga akan percaya, menaruh percaya kepada Tuhan, menaruh percaya iman dia kepada Tuhan, sehingga mereka semuanya manusia yang jatuh dalam dosa ini dapat boleh diselamatkan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, selanjutnya kita akan membahas mengenai mendengarkan atau tidak mendengarkan firman. Seperti yang sudah kita dengar, kita mengetahui bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Kita akan mendengarkan penjelasannya lebih detail dari Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, setelah dinyatakan oleh Yohanes profil
mengenai Sang Firman itu sendiri, yang menarik adalah coba kita lihat di ayat 9 sampai 13. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Sayangnya ini ya, tetapi dunia tidak mengenalnya, ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Itu salah satu kenyataan pahit, ya, kenyataan pahit yang digambarkan Yohanes mengenai reaksi dunia, reaksi kita, reaksi manusia, ya, reaksi manusia merespon, ya, merespon Sang Firman itu. Ayat ke-11, ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sang Firman tadi itu, sumber terang itu, dia datang kepada apa? Kepada milik kepunyaannya. Siapa? Karena dia adalah pencipta, dia datang kepada ciptaannya. Harapannya yang diciptakan ini, satu, mengenali sumber terang itu, lalu yang kedua, menerima terang itu. Tapi apa yang dikatakan di sini? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya apa? Dalam nama. Kenyataan pahitnya adalah apa? Bukan hanya tidak mengenali, tapi setelah diberitahu pun menolak, ya, menolak. Jadi pemirsa The Save Ministry, tadi di bagian pertama yang sudah dijelaskan 2 hari pertama itu mengukuhkan siapa sebenarnya Sang Firman. Tapi yang penting sekarang implikasinya adalah, ya, apa sih pengaruhnya kepada kita yang paling penting? Sayangnya banyak yang tidak menerima Sang Firman itu sebagai Mesias. Orang Yahudi banyak yang menolak, orang yang bukan Yahudi juga setelah kekristenan semakin menyebar kemana-mana, orang yang bukan Yahudi juga ikut menolak, ya. Padahal apa? Sebenarnya kata kuncinya adalah semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menjadi apa? Akan disebut menjadi anak-anak Allah. Inilah kaitannya, ya, inilah kaitannya pembukaan yang kita pelajari di 2 pelajaran pertama mengenai Yesus adalah Mesias, ya, anak Allah, ya, dikaitkan dengan sekarang sosok Yesus sebagai pencipta itu. Sayangnya manusia menolak Sang Mesias itu. Ya, kita tahu sendiri ketika dia datang ke dunia berada di tengah-tengah orang Yahudi sendiri yang menolak Yesus. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita yang hidup saat ini. Jangan sampai kita apa? Menolak terang itu, menolak Sang Pencipta, menolak kehadiran Yesus itu. Saya sendiri sebagai pribadi, Saudari Beatrice dan pemirsa The Save Ministry, sungguh sangat surprise, kaget, ya, ketika ada beberapa orang Kristen yang menolak kealahan Yesus, yang membuat Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Dia hanya disamakan dengan malaikat. Terlalu berani menurut saya. Padahal firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan, pada mulanya firman. Ya, dan dia bersama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah, ya, dan bahkan firman itu sudah jadi manusia. Ini siapa? Ada nggak yang lain yang bisa memenuhi ciri-ciri ini kalau dia bukan Yesus? Ada nggak yang bisa memenuhi kualitas sebagai suatu oknum kealahan kalau dia bukanlah suatu oknum Allah yang bisa memenuhi ini? Ini yang menjadi tanda-tanya besar bagi saya. Kenapa ada sebagian orang Kristen yang sampai berani meragukan kealahan Yesus? Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita mau menerima? Jangan sampai kita menolak kehadiran firman yang sudah menjadi manusia itu, yang dia datang, ya, dia datang berada di tengah-tengah kita, menunjukkan kemuliaannya untuk apa? Menebus kita dari dosa. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Di hari berikutnya kita akan mempelajari tema yang muncul kembali, kepercayaan atau ketidakpercayaan.
Jadi ada kelompok yang percaya dan ada kelompok yang tidak percaya sepertinya. Kita akan mendengarkan poin-poin yang penting yang harus kita mengerti dari Pak Fajar. Silakan Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Sebelumnya terbagi menjadi dua ya. Kelompok yang mau mendengarkan maupun kelompok yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Yohanes ini juga mengupas bagaimana orang-orang kelompok yang memiliki satu kepercayaan, percaya kepada Mesias atau Yesus atau firman itu dengan kelompok-kelompok yang memiliki ketidakpercayaan. Meskipun ada beberapa saksi-saksi yang memberikan kesaksian menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah yang diutus, di mana Tuhan itu dia menjelma sudah menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu dua kelompok yang muncul, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus, yaitu dengan cara menerima dia sebagai Mesias, dan yang berikutnya adalah kelompok yang sebetulnya mereka memiliki kesempatan untuk percaya kepada Yesus dengan melihat semua tindakan pelayanan daripada Yesus. Kemudian ada begitu banyak keajaiban, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun mereka justru lebih memilih untuk tidak percaya. Contohnya ya, yang kelompok yang pertama, kita tentunya juga ingat akan pelajaran bagaimana perempuan yang ada di sumur. Kemudian ada Nikodemus, bahkan juga murid-murid Tuhan Yesus. Banyak perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus. Itu adalah kelompok yang percaya kepada Tuhan bahwa dia adalah Mesias. Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Kemudian kelompok yang kedua, mereka memiliki satu kesempatan untuk melihat apakah mereka tidak melihat keajaiban, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Saya yakin mereka juga melihat. Namun mereka memilih untuk tidak percaya. Nah, siapa kelompok yang tidak percaya ini? Yaitu adalah para pemuka agama, kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, kemudian imam-imam, bahkan ya salah satu murid Tuhan Yesus yaitu adalah Yudas, termasuk di dalam kelompok yang kedua. Dia adalah yang tidak percaya kepada Tuhan, yang akan memberikan satu pengampunan. Ketika dia menjual Yesus, dia rasa mungkin inilah mungkin akhir dari hidupnya. Sebetulnya bila mana dia mau bertobat, dia datang kepada Tuhan, memohon ampun, saya yakin Tuhan juga akan memberikan pengampunan kepada Yudas. Nah, kata kerja percaya ini berarti kita itu melakukan sesuatu atau cara hidup kita bukan bukan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang tidak percaya. Karena apa? Karena kalau kita tanya setan pun juga percaya tetapi dia tidak mengimani. Bedanya adalah kita itu percaya kepada Yesus, kita mengimani, kemudian kita mau melakukan sesuatu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang memilih kepada Yesus. Berbeda sekali dengan kelompok yang kedua. Mereka memilih untuk tidak percaya. Sehingga apa? Interaksi yang dilakukan oleh kelompok yang kedua yang tidak percaya, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka justru melawan ya, mencoba untuk membunuh, mencoba untuk menganiaya, untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada Tuhan Yesus, mempengaruhi orang untuk tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini pelajaran yang bisa kita ambil, di akhir zaman nanti ada dua kelompok, ada dua golongan. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan kedatangan Yesus yang dua kali maupun orang-orang jahat yang lebih senang untuk melawan kepada Tuhan. Melawan kepada Tuhan berarti dia lebih memilih untuk bersekutu dengan setan. Pada akhir zaman nanti ada dua golongan. Apakah kita berada di golongan yang pertama yang selalu percaya kepada Tuhan, ataukah kita berada di golongan yang kedua yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan membahas suatu tema lagi. Dan kali ini tema yang muncul kembali yaitu kemuliaan. Apa yang akan kita dengarkan mengenai kemuliaan Yesus? Hal spesifik apa yang kita tahu tentang kemuliaan Yesus? Kita akan dengar penjelasannya dari Pak Fajar. Silakan, Pak. Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya.
Sekali lagi ada muncul satu tema tadi mengenai mendengarkan, kemudian percaya kepada Mesias, dan yang ketiga ini adalah tentang kemuliaan. Apakah Yesus ini memang dimuliakan atau tidak? Karena itu akan mendukung satu argumen bahwa Yesus ini memang betul-betul dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, dia adalah Tuhan itu sendiri yang mana dia menjelma menjadi manusia. Mari kita coba membaca dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai yang kelima ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yohanes sang kekasih ini menggambarkan tentang Yesus ini sangat luar biasa sekali ya. Ketika pada mulanya itu adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa jati diri pada Tuhan itu adalah firman itu sendiri, bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Dan di ayat yang ketiga di dalam Yohanes 1 ayat 3, ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Kemudian, kapan Yesus yang dia adalah Tuhan itu sendiri dipermuliakan? Nah, Yohanes dia mencatat kemuliaan itu ketika yang pertama ya, ketika dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Tuhan, anak domba Tuhan. Kemudian dia muncul Roh Kudus berupa burung dara hinggap di atas kepala, dan di situ ada satu pernyataan, inilah anakku yang kekasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betul-betul Yesus sudah mau untuk menjalani misinya, yaitu pelayanan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kemudian Yohanes ini dia menuliskan di akhir pelayanan daripada Yesus, yaitu berkaitan dengan salib, yaitu di Golgota, bagaimana Yesus ini dipermuliakan. Ketika Yesus berdoa, dia meminta kepada Allah Bapa yang ada di surga supaya dia dipermuliakan. Dan memang luar biasa sekali. Ketika Injil Yohanes ini memberikan satu ide kemuliaan, itu selalu dikaitkan dengan kematian yang harus dia alami. Dan pemirsa The Safe Ministry, penyalipan, eksekusi yang menyeramkan, yang paling memalukan yang dilakukan oleh tentara Romawi, yaitu dengan menyalibkan penjahat atau Yesus itu di atas kayu salib. Itu untuk merendahkan, untuk memalukan kepada semua orang. Tetapi justru dengan salib yang ada di Bukit Golgota, Yesus sudah menyelesaikan misinya, dan disitulah ada satu kemuliaan Bapa yang ada di surga. Yaitu ketika dia dibangkitkan dari kubur, dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia memperkenalkan diri, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ini sesuatu hal yang luar biasa, bahwa ada satu campur tangan Allah Bapa yang di surga untuk kemuliaan daripada Yesus. Yesus ini berarti sudah rela untuk menyerahkan nyawanya untuk manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Supaya apa? Supaya mereka percaya ada satu janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada umat manusia bagi mereka yang percaya, dan kehidupan kekal tentunya. Dari situ kita melihat bahwa Yesus sudah menjalankan misinya, Yesus sudah dipermuliakan namanya, dia sudah bangkit, dia sudah rela untuk menyerahkan nyawanya, kemudian dia bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari di sini, pemirsa The Safe Ministry? Kemuliaan yang diberikan
oleh Allah Bapa yang ada di surga kepada Tuhan Yesus, memberikan satu bukti nyata bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanyalah kepada Yesus itu sendiri. Kenapa kita tidak mau menerima Dia? Dialah yang akan memberikan satu jaminan keselamatan, kehidupan kekal, bila mana kita percaya kepadanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai anak Allah yang menebus manusia dari dosa, sesungguhnya Dia adalah apa? Sesungguhnya Dia adalah suatu oknum yang kekal. Dialah Alfa dan Dialah Omega. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan bahkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia, dan Dia bersama-sama dengan Allah, dan bahkan oleh karena kasih-Nya Dialah yang telah menawarkan diri untuk menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Kemuliaan apalagi yang mau kita minta? Kemuliaan apalagi yang kita ragukan dari kasih Allah melalui Yesus Kristus? Lalu kita sebagai ciptaan, mengapa terlalu berani untuk menolak itu? Bahkan bukan hanya menolak, mengapa kita terlalu berani untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah? Pelajaran satu minggu ini dari kitab Yohanes yang pertama sangat tegas sekali. Ya, Yohanes menyaksikan, mengatakan kepada kita bahwa Yesuslah firman yang bersama dengan Allah itu, dan Yesus adalah Allah. Ya, tidak perlu ada keraguan untuk itu. Apapun yang kita lakukan, ya, semua itu hanya karena apa? Semua itu hanya karena belas kasihan Yesus yang menyanggupkan kita. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, ya, seandainya tidak ada Yesus yang sudah mati bagi kita, maka kita akan merasa hidup ini sia-sia. Kita sesungguhnya harusnya mengucap syukur, menyambut kasih dari Sang Firman itu, ya, bukan malah mempertentangkan, bukan malah meragukan, bahkan merendahkan status Yesus. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita sambut kasih Sang Firman itu yang telah bersama-sama dengan Allah, bahkan jauh ada sebelum dunia ini dijadikan, dan Dia sudah menjadi manusia demi demi kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kasih Yesus yang telah berkorban demi menyelamatkan kita. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih Engkau yang luar biasa bagi kami manusia yang jatuh dalam dosa. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami, Engkau rela untuk meninggalkan kerajaan surga. Dan Engkau mau tinggal tetap berada di tengah-tengah kami untuk berkomunikasi, untuk memahami akan kelemahan manusia. Namun Engkau menunjukkan teladan bagi kami bagaimana menuruti akan kehendak Tuhan. Dan biarlah hati serta pikiran kami, pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada, biarlah kami mengimani Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan yang hidup, agar kami dapat memiliki satu kehidupan dan kekekalan di masa mendatang. Kami rindu Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah iman kami akan tetap teguh sampai Engkau menjemput pada kedatangan yang kedua kali. Doa yang tidak ada yang sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sungguh sukacita luar biasa kita lagi-lagi diingatkan akan kasih Yesus kepada kita masing-masing. Dan kami berterima pada pemirsa The Safe Ministry yang sudah mau bergabung untuk berdiskusi bersama kami di channel The Safe Ministry. Tidak lupa kami ingatkan untuk jangan lupa tinggalkan suka dengan video kami, juga bagikan video kami kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Halo. memberkati. Tuhan memberkati.